Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Selamat siang semua. Apa kabar, moms and dads? Semoga keberkahan bulan suci Ramadan senantiasa tercurah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, perkenalkan Bapak Ibu Amin. sekalian, nama saya Miss Gita. Nah, pada hari ini saya akan bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya sesi kali ini. Nah, alhamdulillah nih, pada siang hari ini, Rabu, tanggal 29 April 2020, kita semua dapat kembali bertatap muka secara online pada acara Al-Fat High School Info Session. Dan juga terima kasih tak lupa kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian atas partisipasinya selama ini dalam kegiatan info session yang telah berjalan selama 3 minggu berturut-turut ini. Dan mungkin sekedar info juga bagi Bapak dan Ibu yang baru pertama kali bergabung pada info session ini. Jadi Al-Fat High School ini selama beberapa minggu ke depan akan hadir melalui Zoom dan juga WhatsApp grup online untuk berbagi informasi dan juga untuk berdiskusi terkait tentang pendidikan terbaik bagi remaja usia SMA. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, kita mengadakan diskusinya ini untuk sesi Zoom pada setiap hari Rabu dan juga untuk sesi WhatsApp grup pada setiap hari Sabtu. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sekalian tidak melewatkan sesi-sesi tersebut. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah kita seorang psikolog cantik, Ibu. Mungkin jika Bapak dan Ibu sekalian telah dengan setia mengikuti info session pada sesi pertama sebelumnya, ini sudah familiar ya dengan Ibu psikolog yang satu ini. Langsung saja saya panggilkan Ibu Wikan Ibu Wikan Putri Larasati MPSI. Apa kabar Ibu Wikan? Alhamdulillah baik, Miss Gita. Terima kasih. Lancar ya Bu puasanya? Insya Allah. Ya, ini semoga nggak bosen ya Bu maksudnya hadir lagi sebagai pembicara di sesi kita ini gitu. Jadi hari ini sesinya tuh tentang happy school ya Bu ya, tentang konsep penerapan happy school. Kira-kira pemaparannya akan excited banget nggak nih Bu? Maksudnya akan exciting banget nggak? Exciting pastinya, karena untuk remaja itu agak agak tricky ya. Artinya menghadapi remaja tuh harus tarik ulur, jadi harus menyenangkan tapi juga strict. Tapi nah gimana sih yang paling cocok sebenarnya untuk anak remaja tuh yang kayak gimana sih? Nah itu yang akan kita bahas mungkin ya. Ya baik Ibu. Nah terima kasih Bu Ikan. Dan juga pemateri selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ini terkenal banget nih kayaknya karena dari awal info session Zoom, beliaulah yang selalu menjadi moderator nih. Dan sebenarnya kalau boleh jujur, hari ini saya juga agak deg-degan nih menggantikan posisi beliau. Kita panggilkan sama-sama Mr. Wisnu Sasongko MPD. Beliau adalah salah satu pengajar IPS dan juga tim dari SMA Al-Fat. Apa kabar Mr. Wisnu? Assalamualaikum Miss Gita, Mom and Dad, sahabat Al-Fat semua. Ibu Wikan juga selamat datang, selamat siang di info session kali ini. Iya. Ya, baik. Mr. Wisnu pada hari ini akan memaparkan beberapa program SMA Al-Fat nantinya yang mengusung konsep happy school. Betul ya, Mister ya? Iya, betul sekali. Kita akan coba sharing ya tentang kita di Al-Fat selama ini menerapkan happy school gitu kan. Terus nanti di masa yang akan datang Al-Fat bakalan seperti apa sih? Nanti banyak kejutannya deh nanti. Asik. Ya, berarti bakal seru banget nih ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin Insya Allah seru banget kita. Sebelumnya, Bapak Ibu sekalian,
semua peserta akan dinonaktifkan audionya agar tidak mengganggu berjalannya proses presentasi, dan juga mungkin bagi moms and dads nanti yang ingin bertanya selama proses presentasi, silahkan mengetik pertanyaannya pada fitur chat yang tersedia di aplikasi Zoom ini. Ya, jadi mungkin langsung aja untuk menghemat waktu, saya persilahkan pembicara yang pertama yaitu Mr. Wisnu untuk memaparkan presentasinya. Kepada Mr. Wisnu kami persilahkan. Iya, terima kasih Miss Gita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, selamat siang, Mendes semua, sahabat Alfat. Kembali lagi bersama saya, cuman kali ini agak sedikit berbeda. Biasanya saya membuka acara, tapi kali ini saya menjadi pemateri. Di bulan Ramadan ini jadi ganti nama ya, jadi bukan Mr. Wisnu, Tengku Wisnu kayaknya. Jadi kita bikin suasananya nyaman dan juga menyenangkan. Bismillah, sekarang zamannya sekolah menyenangkan. Nah, itu judul temanya ya, tema garis besarnya ya. Jadi, apa sih sekolah yang menyenangkan gitu kan? Banyak sekali pertanyaan tentang sekolah menyenangkan gitu kan. Apalagi terlebih di masa remaja yang Ibu Wikan bilang agak-agak sedikit tricky ya. Jadi bagaimana kita menyikapinya, yuk kita sama-sama mempelajari tentang sekolah yang menyenangkan. Nah, ini saya kutip ungkapan dari salah satu buku di keluaran UNESCO. We can learn to be happy, but we can also be happy to learn, gitu kan. Jadi sebenarnya belajar senang dan juga senang untuk belajar itu bisa kita lakukan juga, gitu kan. Jadi ini ungkapan yang sangat menarik ketika kita belajar di sekolah, gitu. Ternyata sekolah tuh bisa menyenangkan kok, sangat menyenangkan. Dan mungkin saat ini juga para anak-anak kita ya yang ada di rumah itu rindu banget ternyata ke sekolah ya. Walaupun mungkin di sekolah pengen banget libur gitu kan, tuh kapan sih liburnya, kapan sih weekendnya, ternyata pas selama pandemi ini hampir 6 minggu, ternyata mereka kangen banget suasana menyenangkan di sekolah. Ya, ungkapan yang tadi saya bilang itu sangat menarik ya, karena ternyata belajar bisa sangat menyenangkan. Lalu apa sih yang kita ingat saat kita belajar di SMA? Apakah temannya yang menyenangkan? Atau apakah gurunya yang menyenangkan? Atau memang lingkungan sekolahnya yang menyenangkan? Nah, ternyata yang membuat sekolah itu bisa dibilang menyenangkan, ini sudah ada survei dari UNESCO, yaitu lembaga PBB di bidang pendidikan. Itu sebenarnya telah memberikan ukuran terkait sekolah yang menyenangkan atau lebih dikenal dengan happy school. Jadi UNESCO itu sendiri membuat survei dari tahun 2014 hingga 2016 di 30 negara kawasan Asia Pasifik, serta melibatkan ratusan sekolah, baik itu sekolah negeri, swasta, dan sekolah berlabel internasional. Nah, melibatkan pula ribuan siswa, baik itu laki-laki dan perempuan, dan bukan hanya siswa saja, tapi juga ratusan guru dan juga tenaga pendidik. Nah, terdapat 5 faktor nih. Jadi setelah mereka membuat survei dari UNESCO ini 2014 sampai 2016, mereka ternyata membuat berbagai faktor. Kenapa sih sekolah itu bisa dibilang sekolah yang menyenangkan? Nah, yang pertama adalah persahabatan dan hubungan dalam masyarakat sekolah. Dalam hal ini tentunya hubungan yang baik dengan semua orang yang ada di sekolah. Bukan hanya baik dalam pertemanan di kelas, namun juga perlu memupuk hubungan yang baik antara guru dan murid. Murid dengan pegawai sekolah, dan juga semua orang yang terlibat di sekolah. Karena pada dasarnya semua orang adalah guru bagi yang lain. Terus yang kedua, lingkungan belajar yang nyaman dan bersahabat. Nah, ini maksudnya lingkungan yang nyaman menjadi suatu keharusan nih dalam menjalani proses pembelajaran, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Jika sekolah tersebut bisa menghadirkan rasa nyaman, pastilah akan ada pembelajaran yang berkualitas dan menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi dan bersungguh-sungguh dalam memahami pembelajaran. Terus lanjut yang ketiga adalah kebebasan belajar dan berkreativitas. Ternyata setelah disurvei, siswa yang belajar dengan cara aktif dan juga diberikan kebebasan malah akan lebih melonjak lagi daya kreativitasnya. Kreativitas bukan hanya membuat hasil pembelajaran lebih menarik, namun sejatinya akan melahirkan siswa-siswi yang pintar mencari solusi untuk banyak orang. Dengan kata lain, akan lebih bermanfaat di lingkungan. Terus yang keempat,
itu adanya semangat kolaborasi dan juga kerjasama. Sekolah yang mengajarkan kerjasama dalam setiap langkah pembelajarannya, maka akan hasilkan generasi yang adaptif dan bisa cepat membaur di dalam masyarakat yang heterogen. Karena kolaborasi dan kerjasama adalah hal yang sangat penting, terutama menyiapkan generasi yang siap menjadi masyarakat dunia. Dan yang terakhir, teladan dan atribut guru yang positif. Tentu akan menjadi hal yang positif jika di dalam sebuah sekolah, semua guru bisa menjadi teladan yang baik bagi siswa-siswi yang belajar di sekolah tersebut. Salah satu ujung tombak yang paling terasa dalam proses pembelajaran adalah guru. Niscaya jika guru dalam sekolah tersebut baik dan menyenangkan, maka akan lahir situasi yang menyenangkan pula untuk belajar. Karena sejatinya guru ialah orang yang digugu dan ditiru oleh lingkungan. Nah, itu 5 faktor sekolah yang menyenangkan. Dan di survei juga ada 5 faktor sekolah yang tidak menyenangkan. Apa saja itu? Nah, yang pertama, lingkungan yang tidak aman dan rentan terhadap perundungan. Jadi, selain tidak adanya pengawasan dari guru, sekolah juga tidak dilengkapi dengan sistem keamanan yang mumpuni, sehingga banyak celah terjadinya perundungan. Perundungan sendiri ialah salah satu faktor negatif yang sangat rentan di kalangan remaja. Ini harus dihindari karena banyak menimbulkan efek negatif di dalam sekolah tersebut. Pembelajaran pun akan jadi hal yang tidak menyenangkan. Yang kedua, banyak tugas dan ujian sehingga membebani siswa. Tadi udah nggak aman, terus rentan perundungan, dan yang kedua ini banyak tugas dan ujian. Itu yang bikin anak-anak stres. Banyak orang tua yang merasa jika sekolah yang punya banyak tugas dan PR, maka membuat anaknya lebih pintar dan paham dalam pembelajaran. Sejatinya tidak. Karena di era saat ini, siswa lebih tertekan dengan banyaknya tugas dan PR tersebut. Beban tugas yang banyak akan mengurangi waktu berkualitas mereka di rumah dengan keluarga, bahkan menyita waktunya untuk beristirahat. Terus yang ketiga, atmosfer lingkungan sekolah yang negatif. Maksudnya apa di sini? Sekolah yang berada di lingkungan yang kurang kondusif akan membuat siswanya itu tidak nyaman dalam belajar dan tidak akan fokus dalam konsentrasi. Misalnya, ya lokasi sekolah berdekatan dengan tempat pembuangan sampah akhir. Itu pasti akan bau sekali. Atau dekat dengan lokasi pabrik yang banyak keluarkan polusi. Itu udah bising, mungkin juga berisik, dan juga sebagainya. Bisa juga sekolah berada di samping persis jalan tol yang banyak lalu lalang mobil. Ini saya pernah nih, waktu SMP, lokasinya itu samping persis jalan tol, jadi sangat amat mengganggu. Atau juga berada di lokasi yang rawan dengan kejahatan. Atau mungkin banyak sekali terjadi tawuran di kampung sebelah sekolah tersebut. Hal-hal seperti ini akan membuat banyak hal negatif bagi semua masyarakat di sekolah. Yang keempat, kelakuan dan atribut guru yang negatif. Kalau tadi yang menyenangkan, guru-gurunya tuh positif ya, menyenangkan. Kalau ini guru-gurunya tuh negatif. Guru sejatinya ialah pendidik yang mencontohkan hal yang baik bagi masyarakat sekolah. Jika di sekolah itu banyak memberikan contoh yang buruk dan abai terhadap siswanya, maka sekolah tersebut sangat tidak menyenangkan bagi lingkungan. Banyak pula guru yang hanya sekedar mengajar. Nah, hanya sekedar mengajar, tapi tidak tahu tentang pemberian contoh bagi siswa-siswanya. Ada juga yang terlalu galak dan kasar terhadap muridnya, sehingga timbulkan trauma yang sangat dihindari. Terus juga pemberian hukuman yang di luar kewajaran itu sangat dihindari. Dan yang kelima, adanya hubungan di sekolah yang sangat buruk. Jadi tidak ada hubungan yang baik antara sekolah dengan orang tua, juga itu bisa membuat hubungan yang tidak baik, sehingga tidak nyaman dalam melakukan proses kegiatan mengajar. Belum lagi tidak ada hubungan yang harmonis antara semua guru. Jadi maka akan menimbulkan keretakan dalam bekerja. Padahal sekolah haruslah memberikan sikap kerjasama yang baik antar semua warga sekolah. Hubungan yang buruk akan menimbulkan rasa yang tidak menyenangkan bagi siswa. Jadi siswa akan melihat, oh ternyata di sekolah ini hubungannya antar guru dan orang tua tidak baik, dengan guru tidak baik. Jadi itu akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman bagi siswa. Nah, lanjut Miss Gita. Nah, selain itu UNESCO juga membuat tahapan tentang Happy School
framework atau cara berpikir tentang sekolah yang menyenangkan. Jadi sebenarnya tujuan sekolah menyenangkan tuh ada 3 nih. Yang pertama, learning to live together. Jadi sekolah menyenangkan ialah sekolah yang bisa mengajarkan bagaimana hidup bersama. Karena sejatinya siswa-siswi ini akan menjadi bagian integral dari masyarakat. Mereka juga harus bisa membaur dengan masyarakat yang plural dan juga berguna bagi semua orang. Nah, yang kedua, learning to be. Sekolah yang menyenangkan juga mengajarkan bagaimana peserta didik bisa meraih cita-citanya. Karena nanti di masa yang akan datang, mereka juga harus bisa bermanfaat dengan setiap karir yang mereka emban. Terlebih sekolah yang menyenangkan akan membantu mereka dalam mempersiapkan karir buat masa yang akan datang. Sama seperti presentasi yang pertama ya. Jadi sekolah, terutama SMA, itu mempersiapkan karir buat siswa-siswinya nanti. Dan yang terakhir itu positive psychology. Nah, ini maksudnya sekolah yang menyenangkan memberikan psikologis yang positif. Sekarang tuh udah bukan zamannya lagi memberikan hukuman fisik dalam mendidik, namun haruslah memberikan psikologi yang positif. Mungkin juga ada konsekuensi, ya kan, pemberian, ibaratnya ketika melanggar diberikan konsekuensi, sehingga siswanya sendiri itu bisa menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan, jadi mereka bisa berubah. Nah, psikologi positif juga bisa memberikan dukungan bagi siswa dalam menjalani hidup sebagai remaja. Karena pencarian jati diri memang sangat rentan nih di fase-fase SMA. Maka oleh karena itu kita harus memberikan dukungan yang positif. Nah, lanjut Miss Gita. Nah, ini kriteria sekolah menyenangkan. Kalau tadi faktor-faktornya ya, nah kalau ini kriteria sekolah menyenangkan. Jadi ada 3, mom and dad sekalian. Jadi ada orang atau people, dan juga ada proses, yaitu juga proses pembelajaran dan sebagainya, dan juga ada tempat atau place. Nah, ini Alphard ini udah meramu sedemikian rupa menghasilkan beberapa inovasi nih dalam pendidikan. Jadi yang selama ini kita hampir lakukan hampir 20 tahun lebih ya kan dalam mendidik anak bangsa, apa aja nih inovasi Alphard dalam rangka menjadi sekolah yang menyenangkan. Nah, kita akan membuat 4 kriteria nih. Yuk lanjut Miss Gita. Nah, ini yang pertama Happy Student. Happy Student yang pertama itu programnya seni budaya. Nah, kalau seni budaya di Alphard, pembelajaran seni budaya di Alphard itu merupakan inovasi tersendiri. Karena siswa mulai dari SD hingga SMA nanti dipersilahkan memilih minat dan bakat yang mereka sukai dan miliki. Jika di sekolah lain mungkin semua siswa dipaksa untuk melakukan keseniannya tuh ada gambar, terus lanjut lagi tarian, lanjut lagi musik, jadi semua dipaksa ya. Semua dipaksa untuk melakukan hal yang sama. Tapi kalau di Alphard, siswa itu memilih sendiri dari awal tahun ajaran hingga melakukan pertunjukannya nanti di akhir pentas akhir tahun. Oh, jadi seru banget nih. Terus yang kedua tuh Rabu Seru. Nah, ini inovasi yang akan dilakukan tahun ajaran yang baru. Akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya, serta lebih meningkatkan lagi waktu berkualitas selama mereka di rumah bersama keluarga nih. Karena Alphard akan mengurangi jam belajar khusus di hari Rabu. Pasti akan memberikan suasana yang sangat baik antara sekolah dan juga di rumah. Wah, ini seru nih, Rabu seru nih. Terus yang ketiga itu ada pojok seni. Nah, di pojok seni itu memberikan kesempatan bagi anak-anak yang mempunyai bakat dalam berbagai bidang ya untuk unjuk gigi di depan publik, terutama di depan teman-temannya nih. Jadi kita latih nih anak-anak untuk ada yang mungkin nari, ada yang nyanyi dan sebagainya. Dengan adanya kesempatan buat maju, maka nanti di masa yang akan datang mereka akan lebih siap lagi dalam menjalani dunia perkuliahan dan juga kerja. Karena apa? Karena rasa percaya diri yang tinggi dari mereka sendiri. Terus pojok seni ini sendiri bukan hanya sekedar lagu atau tarian, tapi bisa juga ada yang mungkin mempunyai bakat di stand up komedi, atau mungkin ada yang sulap, atau baca puisi dan sebagainya. Karena akan membuat mereka nyaman dalam berekspresi. Nah, terus yang keempat itu ada program kami Happy Student itu pentas akhir tahun. Nih kali ini di SMA semua tahap produksi pentas akhir tahun itu atau PAT ya kita sebutnya itu mereka lakukan sendiri.
dari tahap menulis skenario, desain kostum, pembuatan video bumper, ilustrasi musik, itu dilakukan mereka secara bekerja sama. Nah, dan kerjasamanya haruslah apik, karena nanti di pentas akhir tahun mereka sendiri yang akan mempresentasikannya. Terus yang kelima, Alfest. Nah, Alphard Festival. Ini including sport turnamen ya. Karena kita tahu anak SMA itu bakatnya nggak cuma di seni, Alphard itu lengkap. Ada juga Alphard itu memberikan mereka yang berbakat di dunia olahraga, unjuk gigi juga nih. Bagian besar anak remaja memang sangat menyukai olahraga. Selain menyehatkan, juga bisa menjadi psikologi positif nih bagi mereka, sehingga terhindar dari kenakalan remaja. Karena di sini mereka harus dituntut harus sportif dan juga kerjasama dengan baik nih. Bukan cuma kerjasama antar teman aja, tapi kerjasama dengan pihak-pihak lain. Oke, yang keenam nih pensi SMA. Nah ini konsep baru di SMA Alphard. Kalau SMA lain mungkin apa ya, bintang tamu gitu kan, terus panggungnya besar gitu kan, terus sponsornya banyak dan sebagainya. Tapi kali ini konsep pensi yang akan SMA Alphard lakukan ini berbeda dengan sekolah lain. Lebih banyak siswa yang tampil nih, jadi siswa kita yang jadi bintang. Bukan bintang tamu yang mahal-mahal dan kita bayar, enggak. Justru lebih banyak anak-anak murid kita yang akan tampil. Terus melibatkan kegiatan sosial kepada orang yang lebih membutuhkan. Sehingga timbul rasa empati kepada sesama, sehingga mereka bisa belajar tentang kemanusiaan. Yang ketujuh, itu OSIS. Ya. Lembaga OSIS merupakan kegiatan positif yang memberikan dampak menyenangkan nih bagi seluruh warga sekolah. Selain bisa melatih kepemimpinan, namun bisa juga melatih hubungan sosial dengan lembaga OSIS sekolah lainnya. Jadi mereka bisa interaksi ya dengan temannya, dengan sekolah lain, dan juga meningkatkan percaya diri. Nah, ini yang terakhir, magang. Magang, SMA Alphard akan melakukan inovasi yang dengan cara memberlakukan magang di 2 tempat yang mereka bisa pilih salah satunya. Yang pertama ialah magang di tempat orang tuanya. Jadi mereka bisa tahu, oh ternyata orang tuaku tuh kerjanya udah kerja keras banget nih gitu kan. Jadi lebih bisa menghargai. Dan yang kedua ialah magang di tempat yang mereka inginkan sesuai minat dan bakat. Dan hanya dilakukan secara beberapa hari saja, namun esensinya mereka tuh mendapatkan banyak pelajaran berharga yang akan mereka dapatkan. Bisa lebih menghargai pekerjaan dan juga jerih payah dalam berusaha. Oke, itu yang happy student ya. Lanjut lagi ke happy yang lain nih. Oke, happy teachers. Nah, tadi inputnya ya. Jadi menghasilkan siswa-siswa yang senang gitu kan. Sekarang ini dalam segi prosesnya juga gitu, yaitu happy teachers. Jadi kalau gurunya happy, insya Allah anak-anaknya juga happy, pembelajarannya juga happy. Nah, yang pertama itu program yang pertama bedah buku. Guru di Alphard, terutama di SMP, sudah melakukan kegiatan bedah buku pendidikan sehingga bisa saling menyebarkan kebaikan satu sama lain. Biasanya nanti akan ada satu guru yang akan mempresentasikan buku pilihan dan juga nanti akan ada pembahasan tentang hal-hal yang baik yang bisa dilakukan di sekolah. Jadi kita biasanya tiap bulan, 1 bulan 1 kali, kita terus berdiskusi dengan buku-buku pendidikan gitu kan. Bagaimana cara mengajar yang baik, psikologi anak dan juga psikologi perkembangan dan juga sebagainya sebagainya. Kita bisa saling memberikan banyak hal positif buat kelas kita nantinya. Terus yang kedua itu pelatihan dan seminar yang menyenangkan. Nah, biasanya kalau guru dikasih pelatihan dan seminar tuh boring ya, tapi kalau ini pelatihan dan seminar yang menyenangkan. Jadi kegiatan ini baik, soalnya diinisiasi oleh pihak yayasan dan juga orang tua murid, guna memberikan pelatihan kepada guru-guru, sehingga bisa lebih menyenangkan dalam belajar dan mengajar di kelas. Banyak pembicara-pembicara yang kompeten untuk membantu guru-guru, terutama Alphard, dalam meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar. Terus ada yang ketiga tuh Rabu Seru. Nah, Rabu Seru itu bukan cuman punyanya siswa, tapi ternyata gurunya juga nih. Pasti bakalan happy juga nih karena ada Rabu Seru. Jadi bukan hanya ditunggu siswa, tapi Rabu Seru ini juga ditunggu oleh guru-guru Alphard dalam lebih menikmati waktu berkualitas bersama keluarga. Bisa pula meningkatkan hobi yang selama ini mereka kuasai. Alhasil jika gurunya senang,
otomatis akan memberikan dampak positif bagi kelas itu sendiri. Yang keempat itu ada employee gathering. Nah, ini sarana relaksasi yang diberikan oleh pihak yayasan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Alphard, biasanya di bulan Februari. Memberikan banyak keceriaan bagi rekan-rekan guru dan juga rekan pendidik serta karyawan. Nah, di sela kesibukannya selama ini. Salah satu acara yang paling ditunggu oleh semua pihak di Alphard. Ini sangat menyenangkan nih di employee gathering. Terus juga yang terakhir, nah ini inovasi lagi nih. Ini salah satu inovasi terbaru dari Alphard ya bagi kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di lingkungan sekolah. Jadi koperasi karyawan akan dibuat sesuai dengan zamannya, yakni membuatnya dalam bentuk digital, yaitu nanti ada aplikasi Alphard Shop. Nah, jadi nanti semuanya bisa ini ya, bisa happy ya, bisa belanja-belanja melalui Alphard Shop nih, baik mom and dad dan juga guru-guru, rekan-rekan guru ya. Jadi inovasinya Alphard terus-menerus tiada henti nih kayaknya ya. Lanjut nih kita. Oke. Oke, sekarang happy learning. Nah, ini prosesnya ya, happy learning. Jadi yang pertama itu active learning, sesuai dengan bahasan yang pertama, itu 70% praktek dan 30% teori. Memberikan pengalaman tersendiri bagi siswa dalam memahami pelajaran. Dengan adanya active learning, terbukti memberikan banyak hal positif bagi pembelajaran di Alphard selama hampir 2 dekade ini. Terlebih Alphard merupakan salah satu sekolah berkualitas di Tangerang Selatan. Terus adanya field trip dan edu trip. Nah, kegiatan belajar tuh bukan hanya di kelas, namun juga siswa akan diajar keluar sekolah, baik itu luar kota maupun luar negeri untuk mengetahui proses langsung yang terjadi buat kebaikan mereka di masa yang akan datang. Bahkan program edu trip Alphard ini banyak ditiru oleh berbagai sekolah di BSD Tangerang Selatan karena tidak sekedar jalan-jalan, namun banyak esensi edukasinya nih. Nah, terus yang ketiga, itu ekskul dan afternoon-nya itu beragam. Afternoon kelasnya itu beragam. Jadi banyak pilihan siswa dalam mengembangkan minat dan bakat selepas jam belajar. Sehingga bukan hanya akademis aja nih yang berkembang, tapi juga sisi afektif dan psikomotor yang berkembang juga sangat positif. Terus yang keempat, bilingual. Salah satu keunggulan Alphard selama ini, selain active learning, ialah memperlakukan dwi bahasa dalam pembelajarannya, sehingga makin siap mempersiapkan anak didik menuju masyarakat global nantinya. Terlebih kurikulum bahasa yang dikemas baik banget nih Alphard dengan melibatkan Cambridge sebagai standar tinggi pembelajaran. Selain itu juga mungkin ada tambahan-tambahan lain dari segi di SMP dan SMA itu biasanya ada bahasa Jepang. Jadi untuk pengenalan bahasa internasional lagi. Lanjut ke nomor 5 itu adanya pembiasaan ibadah. Pembiasaan ibadah juga sangat penting selama di Alphard berdiri. Bukan hanya pintar di iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, namun semua lulusan Alphard harus baik dari segi impak, yakni iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keenam, yang terakhir itu ada entrepreneur dan smart class. Nah, ini banyak kreasi nih dalam entrepreneur dan smart class. Ini bisa membantu siswa dalam meningkatkan karirnya di masa yang akan datang. Entrepreneur itu bukan hanya dagang, bukan hanya berdagang, namun bisa juga mencari solusi bagi setiap masalah. Smart class yang melibatkan teknologi terkini seperti coding, robotik, broadcasting, akan mampu melatih siswa siap menghadapi zaman yang akan datang. Nah, itu happy learning tuh, Miss Gita. Nah, lanjut. Yang terakhir adalah happy environment. Nah, ini bismillah nih ya, Alphard tahun ajaran yang akan datang 2020-2021 ini akan menjadi sekolah dengan konsep Guga pertama di Indonesia. Jadi konsep ini menekankan kenyamanan ala negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, Selandia, dan sebagainya dalam belajar. Karena dalam survei-survei terkini, negara-negara ini memiliki nilai yang sangat bagus dalam dunia pendidikan ya.
tapi konsepnya juga sangat keren. Jadi kelas ini nanti akan kita rombak seperti halnya di kafe-kafe gitu kan, dengan siswanya tuh sangat enjoy dan sangat nyaman dalam belajar, terus satu sama lainnya kan akan saling support, dan ini akan sangat membedakan dengan sekolah umum lainnya. Ini yang jadi pembedanya nih. Kalau sekolah lainnya tuh banyak tugas, beban, terus juga gaya ngajarnya masih tradisional, masih ceramah. Dengan adanya konsep Huga ini, Alphard akan tetap bisa menerapkan hal-hal baru. Karena guru-guru Alphard itu sudah sangat familiar dengan active learning, sehingga inovasi Huga akan bisa berkembang di Alphard. Dan juga inovasi ini baik banget buat perkembangan remaja di negara ini. Jadi dengan konsep Huga pertama di Indonesia, dan juga 20 tahun mengajar dengan active learning, insya Allah Alphard menjadi sekolah yang sangat nyaman dan menyenangkan bagi semua orang. Dan yang kedua, itu sekolah aman dan bersahabat. Mengutamakan rasa aman dan juga bersahabat bagi seluruh siswa Alphard. Peran penting guru menjadi teman dan sahabat akan sangat membuat sekolah menjadi keluarga nih, satu sama yang lainnya. Terus yang ketiga, itu ada program 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Jadi rasa saling menghargai yang tinggi tentu akan memberikan psikologi positif satu sama lainnya. Layaknya keluarga, maka akan saling mendukung. Dan ini sesuai dengan 10 values Alphard yang membuat pembelajaran jadi jauh lebih menyenangkan. Nah, terus selanjutnya keempat itu ada Adiwiyata. Nah, program Adiwiyata yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, pasti semua orang pasti sudah sangat familiar ya, sudah sangat tahu ya. Jadi Alphard itu baik di SD maupun di SMP sudah terkenal sebagai sekolah adiwiyata, bahkan tingkat Banten nih, bahkan tingkat Banten. Sehingga memberikan konsep hijau, teduh bagi siswanya, dan ini sangat baik dari segi pembelajaran yang menyenangkan. Namun bukan cuma hijau, tapi juga bersih dan sehat. Itu konsep sekolah adiwiyata. Nah, yang kelima adalah kantin. Kantin akan sangat terjaga sehingga kesehatan dan sanitasi anak akan terjaga juga. Selain itu, guru akan diberikan tugas biasanya mendampingi siswa selama di kantin. Jadi biasanya mereka makan, terus nanti guru-gurunya juga sambil ikut makan bersama mereka, ikut memantau, ikut ngobrol, bahkan layaknya teman ya, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman kepada siswa. Nah, terus juga yang keenam, yang terakhir, happy environment adalah kerjasama sekolah dan PTA. Adanya kerjasama yang baik memberikan banyak hal positif bagi masyarakat sekolah. Dukungan yang baik ialah contoh bagaimana hubungan bisa terjalin dengan baik guna prestasi murid di masa yang akan datang. Nah, ini sekian aja Miss Gita dari saya. Ini soalnya nanti tentang konsep nyaman dan juga dampak-dampaknya, terlebih apalagi apa sih itu sekolah Huga gitu kan dari segi konsep psikologis, nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Wikan Putri Larasati. Oke, baik. Terima kasih Mr. Wisnu. Selanjutnya next slide nih. Ini lebih seru ya Bu ya. Pembahasannya yang akan dipaparkan oleh Ibu Wikan tentang dampak sekolah menyenangkan. Kepada Ibu Wikan, kami persilahkan. Oke.